Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita belajar tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Kita mulai. Kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3. Yang pertama, titiknya ada di dalam lingkaran, terus titiknya pada lingkaran, dan titiknya ada di luar lingkaran. Untuk lebih jelas ini kita lihat gambar yang ini. Oke. Titik Px1, Y1 di dalam lingkaran ini ada lingkaran, lihat kan? Ada lingkaran. Nah, titiknya itu ada persis banget di dalam lingkaran. Berarti kedudukan titiknya ada di dalam lingkaran. Terus yang kedua, ini ada lingkaran. Oke. Terus titik Px1, Y1 pada lingkaran. Kalau pada lingkaran berarti titiknya persis banget berada di lingkaran. Yang ketiga, itu titik Px1, Y1 berada di luar lingkaran. Ini lingkarannya dan titiknya ada di luar lingkaran. Oke. Sekarang lingkaran itu ada 2, yang ada yang pusatnya di 0,0, ada yang pusatnya di P, Q. Gitu kan? Kalau di pusatnya 0,0 dia punya persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kalau dia punya pusat di P, Q, maka persamaannya adalah X dikurang P pangkat 2 ditambah Y dikurang Q pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kalau kita mau mencari titik kuasa titik P, titik itu berada di dalam, pada, atau di luar lingkaran, caranya ada seperti ini. Kalau dia pusatnya di 0,0, maka KP-nya sama dengan X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Kalau dia pusatnya di P, Q, maka titik kuasanya itu adalah X1 min P pangkat 2 ditambah Y1 min Q pangkat 2 dikurang R pangkat 2. Nah, setelah kita substitusi, jika nilai kuasanya itu lebih kecil dari 0, maka titik P-nya ada di dalam lingkaran. Jika nilai kuasanya itu sama dengan 0, maka titik P itu terletak pada lingkaran yang ini. Oke. Kalau titik kuasa P-nya itu lebih besar dari 0, maka dia berada di luar lingkaran. Seperti gambar yang ini. Oke. Kita lanjut. Sekarang kita ke contoh kasus. Diketahui ada titik A itu 2,1, titik B 3,1 dan titik C itu 1,1. Tentukan kedudukan titik A, B dan C terhadap lingkaran-lingkaran ini semua. Oke, ada 3 persamaan lingkaran. Yang pertama X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 5. Yang kedua X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 dikurang 2X dikurang 4 Y dikurang 16 sama dengan 0. Dan ada yang X min 3 pangkat 2 tambah Y plus 2 pangkat 2 sama dengan 9. Oke, yang pertama kita mau kerjakan kedudukan titik-titik ini semua terhadap lingkaran yang A. Terhadap persamaan lingkaran A dulu. Oke, untuk titik A itu berada di 2,1. Tinggal kita substitusikan. Nilai kuasanya adalah XA pangkat 2 ditambah YA pangkat 2 dikurang 5. Kenapa dikurang 5? Karena ini kan sama dengan X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 min 5 sama dengan 0. Gitu ya. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya 2. Nilai Y-nya 1. Ya kan? Ini sebagai X. Ini sebagai Y. Ini X ya. Nih. X. Tuh, masukin 2 pangkat 2 berapa? 4 ditambah 1 jadi 5 kurang 5 0. Karena
nilai kuasanya sama dengan 0, maka titik A terletak pada lingkaran. Sekarang titik B kan tadi nih 3,1. B 3,1 terhadap lingkaran A. Lingkaran yang A. Berarti XB pangkat 2 ditambah YB pangkat 2 dikurang 5. Masukkan nilai X-nya 3, masukkan nilai Y-nya 1. Hasilnya adalah 5. 5 itu lebih besar daripada 0. Sehingga titik B itu terletak di luar lingkaran. Sekarang yang C itu titiknya berapa nih? C 1,1. Maka nilai kuasanya adalah XC pangkat 2 ditambah YC pangkat 2 dikurang 5. Masukin nilai C-nya. 1 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikurang 5. Hasilnya adalah min 3. Dimana min 3 itu lebih kecil daripada 0. Kalau dia lebih kecil daripada 0, maka C itu terletak di dalam lingkaran. Gitu. Apakah menurut kalian berdasarkan kasus yang sebelumnya, cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran itu adalah dengan cara mensubstitusikan titik kebersamaan lingkaran? Gimana menurut kalian? Benar gak? Sekarang kita coba untuk kasus berikutnya ya. Di kasus berikutnya kita coba kerjakan titik-titik yang tadi diketahui, yaitu titik A itu sama dengan 2,1, terus titik B itu sama dengan 3,1, dan titik C sama dengan, nggak pakai sama dengan ya, titik C nya itu adalah 1,1. Oke, kita masukin dulu titik A ke persamaan yang B. Kita lihat dengan cara mensubstitusikan ya, karena kita mau membuktikan apakah menentukan kedudukan itu dengan cara mensubstitusi, gitu kan. Coba kita substitusikan. Masukin nilai kuasanya. Berarti ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 4Y dikurang 16. Ini kan? Tuh. Masukin X-nya 2 dan Y-nya 1 ke dalam persamaan. Jadi 2 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 2 ditambah 4 kurang 1. Tambah 4 kali 1 dikurang 16. Hasilnya diperoleh min 11. Min 11 itu lebih kecil daripada 0. Kalau dia lebih kecil daripada 0, berarti dia terletak di dalam lingkaran. Sekarang yang B. Yang B tadi titiknya 3,1. Kita substitusikan lagi. Titik 3,1 ke sini. Kalau 3,1 berarti kan X-nya 3. Y-nya 1. Gitu kan? Masukin nilai X dan Y-nya ke dalam persamaan ini. Sehingga diperoleh lagi. Nilai kuasanya adalah min 8, di mana min 8 itu lebih kecil daripada 0. Kalau dia lebih kecil dari 0, berarti dia terletak di dalam lingkaran. Kalau yang C, tadi yang C apa? Titiknya 1,1. Ini X-nya, ini Y-nya. Substitusikan ke persamaan yang B. Nilai X dan Y-nya. Berarti jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 4 kali 1 dikurang 16. Diperoleh hasilnya adalah min 12. Di mana min 12 itu lebih kecil daripada 0. Sehingga dia terletak di dalam lingkaran. Sekarang untuk contoh yang C, nih, coba dikerjakan sendiri ya. Bisa kan disimpulkan ya gimana caranya? Ya, tinggal disubstitusikan saja titik-titiknya ke dalam persamaan lingkaran. Untuk yang C kerjakan sendiri. Oke, lanjut ke kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3, yaitu garisnya ada yang memotong lingkaran, atau garis menyinggung lingkaran, dan ada garis yang tidak memotong dan tidak menyinggung. Kita lihat di sini gambarnya. Garis menyinggung lingkaran, ini ada garis, ini lingkaran, dan di sini ada titik yang bersinggungan pas di lingkaran. Terus ada garis memotong lingkaran. Kalau memotong, ini garisnya, ini lingkarannya, ada 2 titik yang memotong lingkaran.
Terus kalau garis tidak memotong dan tidak bersinggungan. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Ya. Garis tidak memotong dan tidak menyinggung. Berarti garisnya ada di luar lingkaran aja gini, udah nggak ada yang berpotongan dan tidak ada yang bersinggungan. Nah, dengan mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, kemudian disusun dalam bentuk persamaan kuadrat, nih, dicari diskriminannya. Jika diskriminannya lebih besar daripada 0, maka garisnya itu akan memotong lingkaran di 2 titik. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka garis akan menyinggung lingkaran. Tapi garisnya, kalau diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Oke. Sekarang kita ke contoh kasus. Tentukan kedudukan garis terhadap lingkaran dengan cara menghitung nilai diskriminan. Dan dengan cara melukis. Berarti di sini diminta 2 cara ya. Oke. Yang diketahui persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Dan persamaan lingkarannya adalah X min 2 pangkat 2 ditambah Y min 3 pangkat 2 sama dengan 10. Sekarang penjelasan yang pertama dengan cara mencari diskriminan. Oke. Kita peroleh dari soal bahwa persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan 2X plus 1. Terus persamaan lingkarannya itu adalah X min 2 pangkat 2 ditambah Y min 3 pangkat 2 sama dengan 10. Tadi caranya dengan apa? Kita lihat lagi. Caranya adalah dengan cara mensubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran. Kita lihat persamaan garisnya tadi Y sama dengan 2X plus 1. Berarti kalau kita substitusikan nilai Y-nya ke dalam persamaan lingkarannya jadi gini. X min 2 pangkat 2 ditambah nilai Y-nya jadi berubah. Yang tadinya cuma Y, Y-nya berubah jadi 2X plus 1 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan 10. X min 2 pangkat 2 ditambah berapa? 1 min 3 jadi min 2 kan? Jadi 2X min 2 pangkat 2. Dikurang 10. 10-nya pindah ruas ya, jadi ke sebelah kiri. Jadi dikurang sama dengan 0. Udah, ini kita udah, ini tinggal kita jabarkan. X min 2 pangkat 2 itu berarti jadi X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 4 ditambah 2X min 2 pangkat 2 itu sama dengan 4X pangkat 2 dikurang 8X tambah 4 dikurang 10 sama dengan 0. Setelah itu dari sini kita peroleh hasil 5X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita bisa peroleh nilai A-nya sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan min 12, dan nilai C-nya sama dengan min 2. Nilai A, B, C ini kita masukkan ke rumus diskriminan. Oke. B-nya berapa? Rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4 AC. B-nya berapa? Min 12. Min 12 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 5, C-nya min 2. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 184. 184 itu kan lebih besar daripada 0. Sekarang kembali lagi, kalau dia lebih besar daripada 0, nih, kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Kita lihat. Tuh. Maka garisnya itu memotong lingkaran di 2 titik. Sekarang kalau dengan cara melukis gimana?
Oke, kita lihat persamaan lingkarannya adalah X min 2 pangkat 2 ditambah Y min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Berarti dari persamaan lingkaran ini kita ketahui pusatnya adalah P 2,3. Dari mana? Kita lihat lagi nih di sini. Nih. Kalau pusatnya di P, Q, maka di sini dia X min P, Y min Q. Begitu juga dengan ini, karena ini X min 2 dan ini X min 3, maka X-nya itu 2 dan Y-nya itu 3. Dan jari-jarinya adalah, ini kan R kuadrat ya. 10 ini sama dengan R kuadrat. Maka R-nya sama dengan akar 10. Terus persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Oke. Sekarang kita bikin dulu nih lingkarannya. Lingkaran dengan jari-jari akar 10. Jari-jarinya akar 10 ya. Dan pusatnya di 2,3 pusatnya. Oke, kita gambar lingkarannya. Setelah itu, kita cari titik potong menggunakan persamaan garis. Yang pertama, kalau X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kita substitusi coba ya. Di sini. Y sama dengan 2X plus 1. Kalau X-nya 0, berarti 2 dikali 0 tambah 1. Maka Y-nya sama dengan 1. Maka titiknya 0,1. Terus sekarang kita masukin kalau Y-nya 0 gimana? Kalau Y-nya 0 berarti 0 sama dengan 2X plus 1. 2X sama dengan min 1. Maka X sama dengan min 1 per 2. Tuh, maka titiknya adalah min setengah, 0. Kita cari titik min setengah, 0 di mana? Ini ya. X-nya min setengah, Y-nya 0. Ini titiknya. Terus titik 0,1 di mana? Kira-kira di sini. Salah ya, bukan di situ. Cari 0,1 di mana? Kira-kira di sini ya. Ada titik di sini nih. Nah, kalau kita satukan garisnya, tuh, maka dia berpotongan. Terbukti bahwa memang dia berpotongan. Memotong lingkaran di 2 titik. Oke. Ini adalah latihan soal buat kalian. Silahkan dikerjakan. Udah selesai materi kita kali ini. Ada yang lebih penting daripada nilai, yaitu ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar.